Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Para mahasiswa, salam sehat. Semoga Anda semua sehat dan saya pun semoga diberi kesehatan oleh Allah SWT. Baik, singkat saja karena ini tidak bisa berpanjang-panjang. Kita mulai sebagaimana yang telah diutarakan pada 2 minggu yang lalu mengenai pengertian etika, bagaimana etika itu kita kenal, sejak kapan, dan sebagainya, dan pengertian umum dari etika. Kemudian juga kaitannya etika dengan administrasi. Ya. Kalau etika itu dunianya filsafat, ya, menyangkut nilai dan moral. Kemudian etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Jadi menyangkut perilaku manusia. Administrasi adalah dunia keputusan dan tindakan. Administrasi bersifat konkret dan harus mewujudkan apa yang diinginkan. Jadi dua hal yang berbeda tapi kita kaitkan dalam mata kuliah ini, ya. Sehingga bagaimana gagasan administrasi seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas dapat menjelaskan etika dalam prakteknya. Dan bagaimana gagasan dasar etika mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk. Itu dapat menjelaskan hakikat administrasi. Bahkan Waldo pada tahun 1948 menyatakan siapa yang mempelajari administrasi berarti mempelajari nilai. Dan siapa yang mempraktekkan administrasi berarti mempraktekkan alokasi nilai-nilai. Jadi sangat erat kaitannya antara etika dan administrasi. Baiklah, kita memasuki materi berikut. Sebentar, saya cari dulu. Kita akan mempelajari beberapa aliran yang menjadi landasan etika. Apa artinya? Jadi orang berbuat kebaikan itu mempunyai landasan, ya. Landasannya apa akan kebaikan itu? Kita lihat secara serius dan secara luas tentang etika. Guna melengkapi pemahaman tentang etika, perlu ditambahkan pemahaman tentang beberapa aliran yang menjadi landasan etika. Misalnya aliran naturalisme, bahwa kebaikan itu ya merupakan dasarnya adalah naturalisme, yaitu dasar alami. Pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta. Naturalisme berpendapat bahwa manusia pada kodratnya adalah baik, sehingga ia harus dihargai dan menjadi ukuran. Itu landasan kebaikan menurut aliran naturalisme. Jadi manusia itu pada kodratnya adalah baik. Kemudian aliran individualisme. Ini sarjana Immanuel Kant, ya, seorang filsuf, bahwa setiap orang bertanggung jawab secara individual bagi dirinya. Esensi individual di dalam hubungan sosial yang paling pokok adalah individualnya. Jadi kalau ada kelompok manusia sosial gitu ya, maka esensinya itu adalah individualnya. Jadi segala interaksi dalam masyarakat pasti dalam masing-masing kental dengan perilaku yang dilakukan oleh masing-masing individu demi keuntungan pribadi, kepentingan individu. Ini alasan daripada aliran individualisme. Sehingga terpacu dampak positif daripada individualisme ini akan terpacu prestasi dan kreativitas individu. Orang akan memiliki etos kerja yang kuat dan selalu ingin berbuat yang terbaik bagi dirinya. Tapi pada sisi lain, dampak negatifnya, maka orang akan mementingkan diri sendiri yang disebut egosentris.
Jadi kebaikan yang didasarkan oleh individualisme ini akan menimbulkan efek egosentris. Di samping secara positif, dia akan terpacu prestasi dan kreativitas individu. Yang ketiga, aliran hedonisme. Nah, ini untuk aliran ini, bahwa kebaikan itu dasarnya adalah kenikmatan. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan kenikmatan itulah baik. Kenikmatan dalam bahasa Yunani itu hedon. Ya. Jadi bila kebutuhan kodrati terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuas-puasnya. Nah, ini mulai dari mazhab Siren, ya, yang menyatakan mencari kesenangan merupakan kodrat manusia. Ya. Dari sumber lain dikatakan, pandangan dari aliran filsafat Yunani, tindakan yang bersifat baik itu hedon. Tindakan yang bersifat baik itu hedon. Yang dianggap ukuran tindakan yang baik adalah yang menimbulkan kenikmatan dan kepuasan rasa. Kadang-kadang hedonisme diukur dari materi, uang. Karena uang mendatangkan kenikmatan dan kepuasan. Dan juga mendatangkan kebahagiaan. Atau kata lain, perbuatan yang dianggap baik adalah yang mendatangkan kesenangan, kenikmatan, atau jika menimbulkan rasa puas. Inti dari aliran ini yaitu perbuatan yang baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologis. Aliran ini tidak mengatakan bahwa semua perbuatan mengandung kelezatan. Ada pula yang mendatangkan kepedihan. Dan apabila dia disuruh memilih manakah perbuatan yang harus dilakukan, maka yang dilakukan adalah yang mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan. Itu dasar dari hedonisme. Sehingga dalam konteks yang dalam masa kini, jangan kalian kalau mempunyai anak, punya adik, jangan membuai anak atau adik dengan kenikmatan berupa materi. Itu disebut hedonis. Kemudian aliran eudaimonisme. Eudaimonisme dari kata Yunani berarti kemujuran atau keuntungan. Orang yang telah mencari tingkatan eudaimonisme akan memiliki tingkat kepuasan yang sempurna, tidak saja secara batiniah tetapi juga rohaniah. Eudaimonisme mencita-citakan suasana batin yang disebut bahagia. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan merupakan kebaikan tertinggi. Hanya saja kebaikan itu sulit diukur. Jadi bahagianya seseorang itu, landasan kebaikannya adalah bahagia. Nah, tapi untuk mencapai bahagia sulit diukur. Kemudian aliran utilitarianisme. Utilitarianisme mengatakan cirinya sebuah perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat atau kegunaan yang berguna. Berguna artinya memberikan kita sesuatu yang baik dan tidak menghasilkan sesuatu yang buruk. Jadi segala satu hal yang mendatangkan kebaikan, yang baik dan bukan yang buruk, itulah landasan berpikir dari utilitarianisme. Kemudian ada juga sumber lain mengatakan ukuran baik ialah yang berguna. Terkadang dalam politik tujuan akhir berguna sebagai pedoman, sekalipun dicapainya melalui berbagai cara yang dihalalkan. Sehingga berguna itu bagi yang bertindak, ini belum tentu berguna bagi orang lain. Jadi ukurannya tidak umum. Kemudian aliran vitalisme. Aliran ini berpandangan yang baik adalah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah. Itu ukuran baik. Jadi manusia berkuasa itulah yang baik. Jadi ingat, feudalisme, kolonialisme, dan diktator. Sosialisme. Bahwa masyarakat yang menentukan baik buruknya tindakan manusia yang menjadi anggotanya. Atau dapat juga dikatakan yang lazim dianggap baik oleh masyarakat tertentu itu baik. Ini adalah ukuran sosialis dalam etika. Secara umum baik, tetapi secara ilmiah
kurang. Misalnya apa? Adat istiadat. Baik. Nah, terakhir adalah religiosisme. Pernah berpendapat yang baik adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu buruk. Demikian materi kita kali ini. Kita akan sambung yang akan datang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang jadian ya.